Klik kanan. Klik kanan tuh kamu harus hafal tab 2 gini, Daniel. Ini. Nah, harus hafal. Download. Tuh ada multi track, ada single track. Multi track sama single track udah tahu bedanya? Udah. Udah ya. Kalau multi track itu berarti filenya itu dipecah, di split, dia gitar aja, loops saja, brass aja. Kalau single track itu dia udah render jadi satu. Ya, kalau multi track itu memang dia kita bisa adjust kan jadinya. Misalnya percussionnya kekencengan atau kekecilan bisa kita gedein pas udah di Ableton-nya. Ya, cuma ya itu pecahannya banyak sekali gitu. Kadang-kadang kita kesulitan mau manage-nya. Kalau mau transpose nggak bisa transpose satu kali aja, harus semuanya kita transpose. Kalau single track ya kelebihannya tinggal drag and drop. Pas mau transpose pun gampang karena cuma satu file. Cuma kekurangannya itu karena sudah jadi kamu nggak bisa cuma mau gedein loop saja kan. Pas kamu gedein satu file semuanya gede, gitarnya ikut gede, brassnya gede. Ya. Ini udah. Masih nunggu itu. Coba perbesar layar browsernya. Ini. Perbesar itu di kiri atas, ikonnya hijau. Jadi agak gede. Membuat satu file zip. Lu masih loading itu. Ya kecepatannya tergantung kecepatan internetnya ya. Cek dulu. Internetnya udah benar kan? David Home. David Home, oke. Tapi agak lambat ya kayaknya di atas ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau file yang udah terdownload nggak ada? Atau ini, kita latihan pakai file yang udah ada deh ya. Kan minggu lalu kan kita Nyalakan aktif. sebelumnya kan kita udah, Ableton-nya udah ditutup ya. Nah, coba buka Ableton. Live. Oh masih ada, oke. Coba latihan bikin new project. Jadi blank kosong aja. Di project. Project itu di files kiri atas. Oke, file kiri lagi ya, file new live set. Nah, kita buka dari blank lagi, paling atas new ya. Oke. Nah, coba setup ulang lagi dan lagunya pakai lagu-lagu yang udah kita download aja. Oke, apa aja yang kita punya, nyalakan api, terus apa Ini. lagi? Ya. Ini dia masih kebuka satu karena nih kolom pencariannya di close dulu. Silangnya itu, Ya. Nah, coba tentukan. Kita kan punya filesnya itu apa aja di sana. Itu ada kuasa, ada multi track itu apa ya dia? Oh, nyalakan api. Terus kalau nggak salah kita ada endless press. Nah, coba set 3 lagu itu. Ditulis gini kan? Ditulis Ya, buat untuk memudahkan. Tapi kalau kita mau cari manual, ya nggak apa-apa juga. Gak usah ketik sampai lengkap ya, Daniel. ini. Ya. Nah, di dalam itu kan buka kan ada 2 folder tuh. Multi track, single track. Nah, coba latihannya setupnya pakai yang multi track. Nah, sebelumnya kamu harus perhatikan dulu. Ingat yang kemarin Koko bilang ada 2 sesi di tampilan interface awal ini. Ada session view, kayak yang kamu lagi buka nih session view. Ciri khasnya dari atas ke bawah filesnya. Nah, tapi yang biasanya kita pakai itu adalah arrangement view, dari kiri ke kanan. Nah, untuk gantinya masih ingat nggak shortcutnya apa? Ada satu shortcut tuh untuk ganti tampilannya. Untuk masukin ini ke sini. Enggak, ganti tampilan. Oke, Oh ya, dari sini gitu ya.
Itu benar, tapi ada shortcut yang lebih singkat lagi, yaitu kita tekan tab aja. Tab. Tab itu ada di keyboardnya kamu. Tuh di atas caps lock itu. Kiri, Ini. bawah, tab, Ini. bawah. Ada tulisannya tab. Oh ya ini. Tab. Nah itu, coba tekan. Nah tampilannya langsung ganti ke arrangement view. Nah coba masukkan filesnya. Ingat klik dan cues-nya di paling atas ya. Kita bisa masukin sekaligus semua, tapi bisa juga masukin satu persatu. Satu persatu aja lah. Nah ya udah. Kadang-kadang ada skenario tertentu kita masukin satu persatu. Usahakan cari dari kliknya dulu. Jadi kliknya paling atas, ya. Sini kan. Ya, taruh di bar 1 karena ini lagu pertama. Habis itu di bawahnya udah pasti guide atau cues. Ini. Hah? Tulisannya apa? Q. Ya, berarti Q. itu. Kadang-kadang tulisannya guide ya. Sama aja gitu. Oke, nextnya baru sequencer. Sequencer itu berarti bisa apa aja ya. Yang penting file-file kayak brass, gitar, loops dan sebagainya. Nah itu terserah mau masukin sesuai urutan apa. Ini di bawah masih bisa kan? Masih. Pastikan semuanya di bar yang sama ya, starting point setiap file. Kalau sampai beda nanti pasti kacau gitu. Udah. Oke. Nah, coba di play. Pastikan udah di time yang sama semua filenya. Ingat ya, dalam musik itu miss setengah ketuk aja pasti terasa itu. Jadi harus benar presisi. Coba di play. Jalan nggak tuh? Coba di play lagi. Jalan nggak deh? Kalau nggak jalan, Enggak. coba cek pengaturan outputnya. Nah untuk cek pengaturan outputnya, itu pergi ke option, atau kamu hafalkan shortcut ini, command plus koma. Tekan aja Command? commandnya, ya nggak usah, benar, koma. Nah, coba kamu baca bagian audio output device itu tulisannya apa di sana saat itu? Audio output device. Ini. Ya, sebelah kanannya balasannya apa? No device. Nah, kalau no device berarti dia nggak tahu mau keluarin ini kemana. Nah, berarti itu harus diubah. Coba diklik. Nah, karena kamu mau ngeluarinnya Live des, kalau sistem device itu dia keluarin defaultnya laptop kamu lagi di apa. Nah itu akan keluar di mana ya tergantung defaultnya lagi settingannya apa. Kalau ke bawah dikit itu ada tulisan built-in output, itu Daniel bisa lihat. Built-in output itu maksudnya MacBook speakernya kamu, berarti keluarin dari laptop. Nah tentunya kita keluarinnya dari sound card. Karena sound card kamu sekarang adalah Scarlett Focusrite, berarti cari opsi Scarlett. Itu bisa macam-macam ya tuh, berarti kalau di gereja kita lagi pakai SSL pasti terdeteknya tulisannya SSL. Scarlett ini ya? Scarlett bawah. Ini. Ya, gitu. Nah, dipilih. Nah, udah berubah itu kan. Nah, coba ditutup baru di play lagi. Tutup ini. Ya. Waduh.
Boleh Betul. itu dulu. Boleh. Kencang banget. Oke, nah ini satu file udah masuk. Masukin lagu berikutnya. Zoom out dulu tampilannya. Zoom out ya bisa di pinch gitu, dicubit gitu di trackpadnya. Ya, kalau lagi pakai mouse berarti pakai wheels yang ditunjuk kita tuh. Yang ini. Ya, pakai wheelsnya itu rodanya tuh. Oke, next song. Ada kuasa. Berkuasa, oke. Ada kuasa. Nah, karena coba lihat. Ya, itu udah bener tuh foldernya. Nah, sama, kamu cari dulu kliknya. Nah, cari kliknya baru masukin di kolom yang sama dengan klik sebelumnya. Ini udah. Ada kuasa. Hah? Ya, itu udah bener. Oh, folder ada kuasa kan tulisannya? Iya. Ah, ya udah. Masukin kliknya. Ya, ingat jangan nimpah lagu sebelumnya. Sini. Hmm. Ini udah pas kan? Hah? Pastiin Di sini aja. udah pas. Pastiin aja. Selama belum nimpa nggak apa-apa. Agak jauh juga nggak apa-apa. Nanti kita masih bisa perbaiki. Nah, coba Daniel lihat sekilas. Klik lagu pertama sama lagu kedua. Nah, itu kelihatan nggak ada perbedaan volumenya? Dan lumayan. Kelihatan ada ini. Ya, ini kan agak tipis nih Itu agak kelihatan. besar. Itu agak Ya. panjang. Kalau sequencer itu beda-beda volume itu sebenarnya tetap kalau bisa jangan, karena nanti soundman-nya agak kesulitan untuk adjust. Jadi jangan lagu pertama misalnya kecil, tiba-tiba ke lagu 2 dia besar. Kan kita juga nggak mau itu. Tapi kalau sequencer itu masih bisa lah soundman-nya untuk akalin gitu. Tapi kalau klik itu wajib kita samakan. Kenapa? Karena klik itu nggak ada yang bisa ngubah selain kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai di settingan kita itu volume klik itu beda. Misalnya dari besar tiba-tiba ke kecil gitu. Berarti yang harus kita lakukan, kita harus adjust volumenya itu setara. Nah, ini terserah lagu kedua yang kliknya mau diturunin, nyimbangkan ke lagu satu, atau lagu satu mau nyimbangkan ke lagu kedua. Coba Daniel play dulu, nyalakan api itu, terserah di mana aja. Coba nilai kliknya udah cukup gede nggak? Nggak, itu kamu belum play di nyalakan api itu. Nah, kira-kira kamu udah merasa cukup nggak? Nggak cukup. Nah, berarti klik lagu pertama yang dinaikin. Nah, cara naikinnya itu adalah kita itu biasanya kita ubah dulu, ambil kursornya itu ke file kliknya. Itu kan masih tanda panah tuh Daniel. Nah, naikin dikit ke atas, tapi masih di. Nah, udah berubah jadi logo apa itu? Tangan gini. Tangan gitu. Nah, kalau udah tangan, berarti kita bisa klik kiri.
Atau kalau di trackpad berarti tek tek satu jari, tek tek dua kali. Ya. Tek tek. Nah, itu berarti kan kita udah milih file sini. Nanti di sini ada pilihan yang terbuka. Daniel coba ke bawah, arahkan trackpadnya ke sini. Nah, di sebelah kanan ini Daniel baca ada tulisan gain. Nah, kemudian di bawahnya tuh kan ada kayak slider gitu dalam bentuk panah. Nah, itu bisa dinaikin. Nah, naikinnya seberapa? Ingat, samakan dengan kita harus ngeceknya itu secara visual. Jadi sambil naikin kita cek visualnya, udah rata nggak? Minimal setara. Udah rata. Nah, harus bisa nilai sendiri gitu. Nggak perlu yang detail sampai gimana ya. Itu. Yang penting jangan jomplang banget gitu. Kalau ini kan jelas kelihatan nggak setara. Nah, berarti harus naikin lagi. Kira-kira aja, Daniel. Segini sih. Nah, ya udah. Nggak apa-apa. Yang penting dikira-kira aja. Selama visualnya mereka gemuknya itu mirip-mirip, nah berarti harusnya udah cukup rata. Belum kamu play nggak itu? Coba balik ke sini. Oh, kamu ngegoyangin kabel itu. Kamu harus rapikan lagi output device-nya. Ini. Hah. Udah. Tadi kesenggol itu. Enggak, kamu harus rapikan di komanya lagi. Command plus ini. koma tadi, ya. Pasti udah berubah Jeno device lagi tuh. Nah, tuh kan kesenggol tadi soalnya kabelnya. Atau bisa jadi port USB di laptop kamu juga udah mulai itu agak goyang. Coba di play. Masih belum. Coba lagi. Command plus. Oh, Daniel. Enggak. Kamu harus cabut pasang lagi tuh. Nah, pasang lagi. Nggak bisa berarti kabelnya kamu nih. Nah, coba play dulu. Jalan nggak dia? Nggak. Harus ditutup dulu ini. Nah, coba di play. Jalan tapi nggak bunyi. Ini volumenya udah. No device. Oh, kamu pilihnya salah. Kamu pilih ke zoom. Kamu harus pilih ke Scarlett. Oke, next masukin lagu kedua. Baru kliknya aja yang udah masuk. Supaya presisi, kamu pindahin dulu. Kamu pindahin dulu kursornya ke sini. Pindahin. Ini. Ya, pindahin aja dekat-dekat sana. Udah dipilih. Full band. Dipilih dulu. 1, 2, Yeah. 3, 4. Gini, tek gini aja. Nah, kan udah pindah nih, baru zoom in. Zoom in. Zoom in. Supaya kamu bisa ngeliat barnya lagu kedua ini ada di mana. Geser ke awalnya, starting point. Oh ini. Nah, baru masukin filesnya dari library di sebelah kiri itu. Intro. Kalau tadi kan terlalu kecil, kamu nggak tahu barnya itu di mana. Nah, ya seperti itu. Ini bisa langsung. Kalau memang nggak ada file lain, ya masukin aja sekaligus semuanya. Yang penting kan kamu yakin 3 files itu belum dimasukin. Jangan sampai ngedouble kan. Cuma ketarik satu. Oh, itu master itu. Ingat, master itu kompilasi single track semuanya ya. Berarti harus dihapus. Nggak boleh ada malah. Di atasnya juga master itu. Gimana? Tuh di atasnya. Ini. Iya. Nggak bisa. Karena kamu ngekliknya nggak di pas dia. Ini kan, ini biru aja kan. Dia kalau kita pilih itu dia pasti ada putihnya. Naikin dikit kursornya. Jari tangan. Nah, klik lagi. Nah, itu ada putihnya dikit baru bisa dipilih. Ya. Udah, masukin file selanjutnya. Ya, masukin Percussion.
Ini percussion. Iya. Enggak. Ini scene. Lari kemana percussion? Mana percussion? Kok takutnya ke delete sama kamu. Coba control Z. Distortion. By the way, ini kamu belum masukin files brushnya loh yang di atas itu. So, guys. Brush. Brushnya belum kamu masukin itu. Paling atas itu. Nah, ini masukin lagi yang lain. Chords ini apa? Masukin aja. Part of sequencer itu. Itu scene itu. Ngeblok aja. Makanya dia namanya chord. Udah, ini udah. Scene. Nah, coba masukin. Oke. Nah, itu. Percussion. Kasiannya kayaknya terbuang deh sama kamu. Feelingnya koko. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini baru latihan aja. Oke, nah coba cek. Coba di play. Udah benar nggak dia temponya? Nggak, memang masih jauh. Tuh bentar. Kegedean dan volumenya turunin. Pakai secukupnya aja. Yang penting kita dengar kok. Nah, coba nilai. Udah benar nggak dia secara ketukan posisi? Full band. 2, 1, 2, 3, 4. First, 2, 1, 2, 3, 4. Udah betul. Kamu nggak bisa cuma cek di awal. Coba pergi agak ke belakang lagi. Nggak usah ditunggu. Pergi ke agak belakangnya langsung. Playkan di sana. Sini. Oh ya, udah oke. Oke, nah next lagu ketiga. Nah itu tadi kan transisi lagu 1-2-nya masih jauh, tapi nggak apa-apa, itu nanti kita benerin. Lagu ketiga berarti? Endless Breeze. Nah, coba ketikkan dulu. Ini ada. Nah, coba dibuka. Oh itu yang dari Moises, bukan itu. Oh ini berarti. Nah. Ya, cari lagi kliknya dulu. Klik sama Q atau guides duluan selalu masukin. Nanti lagu keempat kita yang semoga udah terdownload itu. Sama kamu coba lihat setara nggak itu kira-kira. Dah segini. Coba zoom out dikit. Nggak, zoom out. Zoom out lagi. Zoom out total sampai habis mentok. Dah. Slightly, sedikit lebih kecil dia. Ini. Iya, sedikit aja. Nih, kalau mau lebih, kita bisa juga. Ini kan tadi gainnya di mana? Di sini kan. Nah
Ini kan ada tulisan nih 0 desibel. Daniel bisa klikkan ke sana, ke nolnya itu. Kiri lagi, ya. Ini. Nah, bukan slidernya, tapi ke bawahnya yang ada angka. Atas sedikit. Nah, coba klik sekali. Nah, bisa di type. Coba 1. Karena dia dikit aja bedanya. Nah, enter dulu. Nah, oke. Nah, ini lebih setara. Gitu. Slightly memang, dikit banget gitu. Ya, tapi ada momen tertentu kan kamu pernah ngerasa pas lagu lo kok tiba-tiba dikit aja dia berkurang itu. Nah, jadi dikit-dikitnya pun kadang-kadang harus kita kejar, ya. Walaupun kalau misalnya tadi tetap dipertahankan memang nggak masalah banget sih. Oke, nextnya file selanjutnya coba dimasukin. By the way, bentar ya, kok matiin AC-nya, dingin banget. Iya. One, two, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti harus harus di zoom in. Kamu harus pastikan dia itu ada di bar yang sama. Oke. Ya, harusnya udah benar itu. Itu kamu masukin klik lagi nggak ya? Hah? Oh enggak, kamu masukin drum Drum. itu. Drumnya jangan dimasukin dong. Oh ya. Kecuali memang kita nggak punya pemain drum. Pernah itu sekali di AUG itu. Nah itu waktu itu baru koko masukin semuanya. Drumnya pun masukin. Ini EG ya? Ini apa? EG1, Electric Guitar One tuh. AUG pernah nggak ada drum ya? Pernah, itu kayaknya sebelum Daniel pelayanan di AUG deh. Nggak ada drummer sama sekali waktu itu. Waktu itu nggak ada, pas Imlek ya, atau pas apa itu. Yang main pun itu kami bertiga, Koko, Om Revan sama Om Albert. One, Mau ingus lagi. Iya, nggak apa-apa. Lagi pilek. Atau ambil aja tisunya semua ke sini. Sebenarnya bisa sih ya. Jadi dia memang untuk mendukung vokal. Cuma Koko pribadi nggak masukin sih selama ini. Coba ya. Udah semuanya ya. Coba. 3, 4. Verse. Ada yang terlambat gitu Coba. tadi. Coba. Koko sih nggak ngerasain ya. Coba ulang ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Verse. Ada kan? Coba aja. Kita lihat aja dari posisi barnya untuk membuktikan. Oh ya ini.
paling bawah nih. Hebat juga telinga kamu bisa dengar. Nih. Karena dari awal Daniel memang nggak letakin kursornya ini di barnya. Ini barnya kamu taruhinnya gantung ini. Nih, ini nih bar 313 tapi ketukan 4,5 gitu. Ini langsung sekalian koko geserin aja deh. Barnya nggak masalah mau letakin di mana, tapi yang penting kalau bisa diketukan 1. Kalau ini 4,5 gantung banget gitu. Jadi memang dari awal itu kita kalau bisa udah kita zoom in dulu, kita taruh kursor kita, diketukan 3 atau apapun nggak masalah sih. Yang penting jangan ada setengah gitu. 1, 2, Ini. Tadi Daniel letakinnya di sekitar nih, di sini nih. Ini ketukan 3. Mau dibilang 3,8 bisa loh ini. Oh, itu. Udah kita zoom out lagi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Verse. Pre-chorus. Kenapa keyboardnya harus ada 4? Memang dia banyak memang itu. Kalau yang luar itu Suara-suaranya beda-beda. beda-beda itu. Kamu baru letakin 1 kan itu kayaknya. Berapa yang kamu letakin keyboard? Keyboardnya? Hah, 3-3 gitu. coba ke bawah. 1, Itu total kok aku lihat ada 4 ya. Oh ya sampai 4 udah itu. Oh ya udah, berarti udah cukup itu. Oke. 1, 2, Berarti kan udah tersusun semua sequencer kita. Ini yang di dalam ini. Nah kita kan mau rapikan gapnya itu. Kita kan nggak mau transisinya sepanjang itu. Caranya tuh gimana? Daniel pergi dulu ke titik tengah transisinya itu. Berarti tuh ke area kosong itu. Kan kelihatan tuh kosong tuh. Ini. Nah ya. Nah selanjutnya kita nggak akan ngegeser-geser ya. Kalau kita ngegeser tuh kita lumayan ribet karena kita harus geser semuanya. Caranya gimana? Nih Daniel coba lihat dulu secara visual areanya itu yang mau dikosongin tuh kira-kira di mana. Kan kurang lebih kan dari sini. Ini kan area yang kosong nih. Kelihatan kan kliknya kosong nih. Kalau mau misalnya mau bikin transisinya cepat, nah berarti mungkin kosongin misalnya sekitar ini. Katakan ini ya, mau kita kosongin ya. Caranya gimana? Taruh dulu. Nih, Daniel perhatiin ininya aja. Nggak, liatin ininya. Ya, yang akan Koko lakukan adalah seperti ini. Jadi Koko highlight area yang mau dikosongin. Nah, coba Daniel bikin. Highlight area yang mau dikosongin itu. Ya. Nah, itu kan kira-kira Koko mau ngebuang 3 bar itu. Buangnya seberapa banyak terserah kita. Kan ada kadang-kadang Koko bikin transisinya cepat, ada kadang-kadang Koko bikin transisinya agak lama kan, 2 bar kadang lebih. Kalau misalnya tempo lagunya itu dari 110 loncat ke 172, itu pasti Koko panjangin. Karena kalian drummer akan sulit banget kalau tiba-tiba harus langsung lompat gitu. Pasti nggak terkejar tuh di fill in awalnya. Jadi biasanya Koko panjangin. Tapi kalau kurang lebih tempo lagu pertama itu, kayak ini kan ada nyalakan api ini sekitar 140-an lah dia. Ke ada kuasa. Nah itu kan nggak gitu gapnya jauh ya. Nah segini udah oke nih. Kemudian kita udah highlight nih. Pindahin kursornya ke area atas nih. Ikonnya harus berubah jadi kayak kacamata gitu. Naikin ke atas. Nah itu kan ada kayak kaca pembesar itu kan. Nah klik kanan dulu. Ini. Ya. Kurang kuat nggak nekannya. Klik kanan. Oh sorry bukan kaca pembesar. Bawahnya. Ini. Icon bawah lagi. Icon itu apa sih itu? Icon volume. Nah itu kan icon volume. Nah klik kanan. Oh bentar. Gimana ya kok? Oh ya benar kok di ini. Oh kurang kuat tadi kamu nekannya Daniel. Di icon kaca pembesar. Highlight dulu lagi. Daniel highlight 3 bar itu. Oke, kemudian ke kaca pembesar. Nggak usah sampai ke sana.
Coba klik kanan. Oh, berarti ke bawah dikit, Daniel. Ah, ya, di sananya. Nah, itu ada delete time. Nah, delete time itu dipilih. Ini. Nggak, itu duplikat. Delete time, ya. Nah, lihat nggak? Makin dekat dia. Nah, coba cek transisinya. Intro. Nah, kira-kira kamu oke nggak transisi selama itu? Oke. Oke kan? Nah, ya udah nggak masalah. Full band. 2, Coba 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. One, two, one, two, three, four. Nah, transisinya segitu panjangnya. Kamu oke? Verse. Koko yang tidak oke itu. Itu kelamaan tuh, Daniel. Kita dalam ibadah itu kan, coba liatin lu. Ibadah itu kita tuh nggak mau ada momen dead air. Dead air itu apa sih? Dead air itu apa ya? Udara yang mati apa sih? Momen silentnya tuh terlalu panjang gitu. Jadi nanti jatuhnya ya awkward, jadinya krik-krik banget gitu. Kalau tadi itu menurut Koko kepanjangan gitu. Kalau awkward semua orang bakal lama. Hah? Kalau awkward semua Ya bingung orang. lah. Koko pun kalau jedanya terlalu lama gitu bingung nih. Nah jadinya ntar kalau misalnya Koko pingin deketin, nah kurang lebih kan di area kosongnya ini aja. Ini. Sebenarnya lagu itu berakhirnya itu ngelihatnya itu bukan deklik sih. Dari memang kita tapi paling sering itu dari cues. Dari 1, 2, 3, 4, N. Berarti sebenarnya N-nya kan di sini. Karena klik itu bisa dipanjangin memang. Sebenarnya dia berakhirnya udah dari sini. Gitu. Kalau Koko mungkin akan kill sekitar 4 ketuk lah. Koko sederhanakan. Gitu. Nah, coba minimal area kosongnya itu aja di highlight. Benar. Kemudian ke atas. Atasnya juga ya? Hah? Enggak harus. Itu udah benar. Kayak gitu. Baru arahin kursornya dikit ke atas. Sama kayak tadi berubah jadi kacamata. Segitu, klik kanan. Baru delete time. Nah, ini kan Daniel bisa lihat ada sedikit file yang tiba-tiba kepotong nih. Kita kan nggak pengen gini. Nah, ini Daniel ke area sini, ke area file ini. Kemudian pas nih lihat ikonnya berubah jadi ini. Baru klik kiri, kemudian geser. Nah, lihat nih. Jadi ekornya kita panjangin. Kalau tadi kan tiba-tiba hilang. Kita nggak pingin, kita pinginnya itu tetap ada ekor panjangnya. Nih. Misalnya. 1, 2, 1. Nah, jadinya ada jeda yang lebih natural gitu, fade in-nya. Tuh. Nah, coba panjangin tuh filenya. Ya, cari akhiran berubah jadi itu. Ya, secukupnya aja Daniel. Gini aja lah. Ya, secukupnya aja. Kan kelihatan tuh filesnya, audionya tuh berakhirnya di mana. Jangan cuma satu file ya. Jangan cuma satu file, bawah-bawahnya juga. Nanti cuma gitarnya doang yang berarti jalan sampai ke belakang. Bawahnya lagi. Ini juga. Ya, itu juga. Secukupnya aja, jangan sampai ngepotong file selanjutnya. Dah. Itu kamu udah ngepotong files dari Endless Praise-nya tuh. Nggak, gini. Nih, coba Daniel perhatikan. Filesnya berakhirnya di mana, Daniel? Sebenarnya kan di sini. Karena audionya sampai sini doang. Tapi kamu panjanginnya sampai sini. Di sana problemnya. Jadinya yang Koko lakukan sebaliknya. Nih, yang kamu lakukan jadinya kamu ngepotong dikit nih. Satu dari ini Endless Praise-nya. Nah, jadi ini tetap secukupnya aja pakai. Nih, misalnya nih Koko mau manjangin yang file ini, lihat. Nah, ini kan udah selesai. Walaupun memang bisa Koko panjangin sampai sini, tapi udah secukupnya aja. Gitu ya. Oke. Intro.
two, three, four. Bridge two, one, two, three, four. And one, two, three, four. One, two, three, four. Oke. Nah, coba coba Daniel cek file yang tadi kita download udah selesai belum? Ceknya di mana? Browser tadi? Download gagal pula. Hah? Gagal. Gagal. Internet itu mungkin. Kok nggak tahu ya kenapa ya. Tapi kalau kok lihat sih kayaknya sih agak lambat ya wifi-nya. Tapi kok rasa entah di laptop ini atau gimana. Coba kamu bilang aja ke Dedi, bilang ke laptop Dedi. baru. Janganlah ngomong gitu. Kamu baru beli HP baru loh. Selama ini masih berfungsi ya kenapa enggak? Kecuali memang udah nggak berfungsi lagi. Udah benar-benar nggak bisa dipakai, sering mati, lambat dan sebagainya. Tuh. Tapi mungkin kalau nanti Daniel naik SMA mungkin butuh ya, gitu. Lagian ini kan kayaknya laptop mami kan, bukan laptop kamu aja kan? Ya nggak? Mungkin nanti kalau kamu pas udah naik SMA oke lah. Ya tapi itu terserah kamu lah sama Dedi. Pembicaranya gimana? Cocok kan kalau bikin musik pakai laptop Apple gini? Cocok nggak cocok ya? Kalau Koko sih nggak pakai Apple. Dan sepertinya ke depan nggak akan pernah pakai Apple sih. Tapi intinya wifi-nya agak lambat. Itu aja sih Daniel. Bilang aja gitu. Jadinya ngedownloadnya sering gagal. Kalau nggak gagal pun agak lama sih. Koko bingungnya itu aja. Padahal harusnya wifi-nya kamu kencang. Karena kan kayaknya di HP kencang-kencang aja kan. Ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Itu problem minor doang kok. Poinnya adalah Daniel harus sering-sering sih latihan setup itu. Kayak tadi kan masih banyak sebenarnya Koko hampir maybe 56-70% Koko masih ngingatin gitu. Nah, itu berarti kan kamu butuh latihan self kamu sendiri. Caranya gimana? Bikin aja project dari nol, masukin konsepnya. Lagunya sama nggak apa-apa, karena poinnya kamu tahu caranya. Gitu. Ya, nanti ke depan ketika udah ada lagu lain, nanti nextnya mungkin nanti sampai pelayanannya kan udah pasti di Jakarta ke depannya gitu. Nah, udah bisa gitu. Nah, di Jakarta udah nggak ada Koko lagi loh gitu. Nanti kalau kamu dipercayakan sesuatu nge-set up ya harus bisa sendirian. Oke? Ya? Oke, itu aja dari Koko. Yuk kita tutup dalam doa ya. Terima kasih ya Tuhan, syukur untuk hari ini. Kami udah selesai latihan. Tuhan yang memberkati Daniel. Tuhan yang perlengkapi setiap skill, kemampuan. Kedepannya juga pelayanan Daniel, Tuhan yang topang. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur ya. Amin. Oke, God bless ya Daniel.